الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan beberapa nasihat terkait dengan kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kedudukan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dalam Islam sangat penting, sangat besar. Bahkan di antara perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan seandainya rukun Islam itu lebih dari 5, maka yang keenamnya pasti yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khitab ayat ini pertama kali tentu ditujukan kepada para sahabat Nabi. Maka yang mendapat gelar umat terbaik dalam ayat ini tentu yang pertama adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka sebagai umat yang terbaik yang memiliki karakter suka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Umat Islam setelah para sahabat bisa mendapat gelaran sebagai umat yang terbaik dengan syarat mereka harus mengikuti manhaj, metodenya para sahabat radhiyallahu anhum yang mempunyai karakter, salah satunya yaitu suka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Artinya, kalau kita umat Islam yang hari ini hidup ingin mendapatkan gelaran dari Allah sebagai umat yang terbaik, maka langkahnya adalah kita ikuti cara beragamanya para sahabat, yaitu diantaranya dengan membiasakan menjadikan karakter para sahabat yang gemar menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar sebagai karakter kita di umat zaman sekarang. Kalau kita tidak suka menyuruh kepada kebaikan, tidak suka mencegah kepada kemungkaran, maka kita tidak boleh GR menjadi umat yang terbaik. Karena syarat menjadi umat yang terbaik yaitu menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan suka mencegah perbuatan yang mungkar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah. Ad'u ila Allah, mengajak kamu, menyeru kamu kepada Allah. Ala basiratin, di atas hujjah, di atas ilmu yang nyata. Dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dakwah kepada Allah
hanya bisa terwujud apabila kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berfirman juga di dalam Quran, surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para ulama telah berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat dari Quran surat Al-Imran ayat 104 ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Tetapi di antara mereka juga ada yang berpendapat dakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya fardu kifayah berdasarkan ayat ini. Letak perbedaan pendapatnya adalah firman Allah yang mengatakan wal takum minkum ummatun, wal takum minkum ummatun, dan hendaknya ada di antara kalian. Kata minkum, sebagian ulama kata min dalam ayat di atas berpendapat bahwa maknanya adalah li tab'id minkum, hendaknya ada sebagian, segolongan dari kalian wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Akan tetapi sebagian lagi ulama mengatakan bahwa kata minkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 di atas bukan bermakna litab'id, melainkan bermakna lil bayan. Sehingga makna ayat di atas wal takum minkum ummatun bukan bermakna sebagian yang wajib, tapi hendaknya kalian menjadi umat, menjadi satu umat. Hendaknya kalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman menjadi satu umat yang bagaimana? Yang suka menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada kemungkaran. Ulama yang berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib bagi setiap muslim dan menerjemahkan atau menafsirkan ayat di atas sebagai lil bayan berdalil dengan ayat yang lain, di antaranya firman Allah, fajtanibur rijsa minal awsan, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Al-Hajj ayat 30. Dalam ayat ini kata min dalam ayat tadi dan jauhilah berhala-berhala yang najis itu bukan berarti kita harus menjauhi sebagian berhala. Jadi kata min di sana bermakna lil bayan, maksudnya semua berhala harus dijauhi, bukan sebagian berhala. Demikian pendapat para ulama, di antaranya yang menafsirkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya kalian menjadi umat, seluruhnya menjadi umat yang suka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada dari kemungkaran. Hal ini diperkuat juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Maka kata para ulama, nasihat menasihati adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian besar ulama makna ayat tadi, maka wajib bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Diperkuat juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya.
Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila tidak mampu maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Dan apabila tidak mampu maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Minimal dengan berdoa. Wa zalika adhaful iman, dan yang demikian itu mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka siapa saja yang melihat kemungkaran wajib baginya untuk merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dia mengubahnya dengan lisannya, atau jika tidak mampu maka cukuplah ia dengan hatinya. Apabila hatinya tidak berubah untuk melihat kemungkaran dan tidak marah terhadap apa yang dimurkai Allah, maka sungguh tidak ada iman lagi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran baik yang dilakukan oleh teman-teman kita, oleh saudara kita, atau oleh keluarga kita sendiri, di sini paling berat tanggung jawabnya adalah bagi seorang suami. Demi Allah, seorang suami, seorang laki-laki bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, yaitu anak dan istrinya. Kalau ia membiarkan anak dan istrinya dalam kemungkaran, di dalam dosa, maka ia terkena hadis Rasulullah sebagai laki-laki dayus, yang dimana dikatakan oleh Rasulullah, seorang dayus, seorang suami yang membiarkan kemungkaran anak dan istrinya, ia tidak akan pernah masuk surga atau bahkan mencium bau surga. Na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita membiasakan, bukan membiasakan, bahkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan posisi kita. Dan demi Allah, seorang suami, seorang laki-laki lebih besar tanggung jawabnya bagi yang dia pimpin khususnya. Jika kita membiarkan kemungkaran itu terus terjadi dan kita tidak mencegahnya, maka khawatir sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, tidak ada lagi iman dalam hati orang tersebut. Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kepada suatu umat sebelumku, melainkan akan ada di antara mereka hawariyun, para pembela-pembelanya dan para sahabatnya yang mengambil sunnah nabinya dan mengamalkan sunnah nabinya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim, kemudian datang setelah itu generasi yang buruk setelah mereka. Khulufun yaquluna ma la yaf'alun, generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka ialah mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, siapa yang memerangi mereka dengan lisannya maka ialah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya maka ia adalah mukmin. Wa laisa wara'a zalika minal iman habbatu khardalin, dan tidak ada sedikit pun iman walau sebesar zarah bagi yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah amar ma'ruf nahi mungkar, urusan yang besar yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang menyaksikan dan melakukan kemungkaran. Ya, sebagaimana sering terjadi pada zaman ini, kemungkaran di mana-mana. Dan orang-orang yang mengerti hanya bisa terdiam menyaksikan kemungkaran itu. Maka sebaiknya ketika ada kemungkaran, misalkan kemungkaran di dalam iring-iringan musik, joget sambil mabok, kemungkaran di dalam hajatan misalkan, sebagian kita ketika melihat kemungkaran itu hanya bisa terdiam dan melihat.
Yang benar seharusnya bisa merubah kemungkaran tersebut, atau kalau tidak berani, tinggalkan. Jangan ikut nonton. Maksudnya nonton orang yang mabok, ya, laki-laki dan perempuan bercampur, itu adalah kemungkaran yang disepakati, ya, di dalam agama ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat suatu kemungkaran dan kita tidak bisa merubahnya, kita hanya membenci dengan hati kita, maka bukti kebencian kita kepada kemungkaran tersebut adalah tinggalkan. Jangan ikut nonton kemungkaran tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 68, Allah berfirman, "Wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Kata Allah, dan apabila kalian melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran ayat ini adalah apabila kita melihat kemungkaran dilakukan oleh orang lain yang tidak mungkin kita bisa merubahnya, maka selain mengingkari dengan hati dan berdoa kepada Allah agar kemungkaran tersebut hilang, adalah kita tidak ikut turut serta di dalam kemungkaran tersebut. Hendaknya kita menjauh, lari darinya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum.